Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut, dan pada video sebelumnya kita sudah membahas itu menghubungkan antar VLAN. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang remote access. Di sini topologinya masih sama dengan topologi yang kemarin kita gunakan. Di sini kita bisa langsung saja konfigurasikan. Di sini untuk meremote router itu bisa dengan menggunakan PC. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi PC di sebelah sini. Di sini kita bisa langsung saja kita ke kabel konsol. Kita tambahkan kabel konsol, lalu kita ke router, lalu dari si router itu menggunakan interface konsol, lalu dari PC-nya itu yang RS232. Kita lakukan. Nah, di sini apa sih gunanya untuk remote access? Nah, untuk remote access itu bisa konfigurasi lewat router itu lewat si PC-nya. Jadi bisa dikonfigurasi melalui PC. Nah, kenapa kan di sini sudah ada CLI? Nah, karena di dalam real device itu tidak ada yang namanya CLI dalam switch maupun router. Jadi digunakan remote access ini untuk yang real device agar bisa dikonfigurasi melalui PC. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja masuk ke dalam PC-nya untuk meremotnya, lalu ke desktop dan kita ke terminal. Di sini kita bisa langsung saja oke, dan di sini kita sudah masuk untuk untuk remote access routernya. Di sini kita bisa ke enable, lalu kita ke mode global juga bisa. Nah, di sini. Nah, jadi karena di sini untuk kabel konsol ini pendek, jadi itu tidak bisa yang jauh-jauh. Jadi solusinya itu ada yang namanya telnet dan juga SSH. Nah, pada subbab kali ini kita akan membahas atau pengenalan tentang SSH dan juga telnet. Nah, gunanya SSH dan telnet itu apa sih? Nah, itu agar melakukan remote dimanapun dan kapanpun, dengan kapanpun. Misalkan nih, kita dari PC 35 dari PC 2 itu kan jauh nih, misalkan ke switchnya atau routernya. Nah, kita pakai telnet atau SSH agar bisa meremotnya. Nah, agar bisa meremotnya, telnet dan SSH tersebut bisa kita konfigurasi pada switchnya atau routernya. Nah, teman-teman menggunakan konsol, lalu setelah itu bisa diremote dimanapun dan kapanpun saja. Nah, untuk meremotnya kita membutuhkan yang namanya internet, teman-teman, dan router atau switch juga harus terhubung ke internet agar bisa meremote dari manapun dan kapanpun. Nah, gitu ya teman-teman untuk pengenalan dari telnet dan SSH. Kita lanjut. Di sini kita akan lanjutkan, yaitu akan konfigurasi yang namanya telnet dan SSH. Namun pada kesempatan kali ini saya akan konfigurasi telnet terlebih dahulu, dan untuk SSH-nya nanti di section berikutnya. Di sini kita bisa langsung saja konfigurasikan, masuk dulu ke dalam router. Itu kita ke CLI, kita enter, dan di sini kita sudah masuk ke dalam mode global. Jika teman-teman belum, teman-teman bisa masukkan dulu ke dalam mode global. Setelah mode global, kita bisa langsung saja masukkan yaitu command line pyt 0, dan di sini bebas dari 1 sampai 15. Teman-teman bisa pilih saja. Di sini saya ingin 2 saja, dan ini apa maksudnya? Di sini yaitu fungsinya untuk memberikan hak akses secara bersamaan sebanyak, karena saya memilih 2, itu sebanyak dari 1 sampai 2 berarti, dan itu untuk meremotnya. Jadi 1 sampai 2 itu bisa meremot secara bersamaan. Kita enter PTY ya, PTY enter. Nah, PTY ya, bukan PYT. Nah, setelah dimasuk ke dalam line PTY 02, di sini teman-teman bisa masukkan password. Itu dengan password di sini saya ingin ganteng saja, ganteng, lalu kita enter. Setelah itu di sini login. Nah, di sini adalah login. Jadi loginnya menggunakan password ganteng. Di sini setelah komen login, setelah itu kita ke transport input telnet. Nah, di sini sebenarnya itu bisa transport input all, yaitu berarti kita mengtransport input all yang telnet dan juga SSH.
Namun di sini saya ingin telnet saja, jadi saya transport input telnet, enter. Nah, jadi inilah untuk komennya, yaitu terdapat 4 komen, yaitu line PY02, lalu password, login, dan transport. Nah, jika sudah, kita bisa keluar saja. Langsung kita ingin meremote dari misalnya dari PC 0 ya. Kita remote, lalu kita ke desktop. Dan di sini kita ke telnet atau SSH client. Di sini untuk SSH kita masukkan IP-nya. Nah, di sini untuk telnet saja. Lalu di sini untuk IP address. Nah, di sini untuk IP-nya bisa teman-teman pilih saja mulai dari VLAN 10 sampai 50. Di sini saya ingin menggunakan VLAN 10 saja, yaitu 10.10.10.1. Kita bisa langsung saja connect. Di sini kita bisa masukkan passwordnya, yaitu ganteng, enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam routernya. Di sini kita bisa ke mode enable. Di sini saya enak. Di sini teman-teman bisa masukkan terlebih dahulu, yaitu teman-teman tidak bisa masuk ke dalam privilege mode. Nah, di sini teman-teman tidak bisa masuk ke dalam privilege mode karena pada router belum dikonfigurasi enable secret. Jadi kita bisa konfigurasikan terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam routernya. Setelah itu kita enter, dan di sini kita enable secret misalnya stemja, enter. Nah, di sini kita sudah memasukkan untuk secretnya. Lalu kita masuk lagi ke PC 0. Di sini kita coba masuk ke enable ke mode privilege, dan di sini dimintakan memasukkan password, yaitu stemja. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke dalam mode privilege. Di sini juga sudah masuk ke dalam mode global. Jadi untuk konfigurasi telnet sudah done, sudah berhasil. Oke, kita lanjut, yaitu di sini saya ingin menggunakan atau menambahkan telnet dengan username. Di sini kita bisa menambahkan username, dan di sini kita bisa masukkan saja pada komen, yaitu masukkan komen username misalnya stemja saja, dengan password misalnya passwordnya SMK, enter. Di sini kita bisa langsung saja itu komen line VTY02. Nah, di sini kita bisa masukkan yaitu login lokal. Nah, di sini login lokal dengan memintakan username dan password nantinya pada saat kita mau meremote. Lalu input telnet, enter. Setelah itu kita bisa exit. Nah, kita bisa langsung saja coba di PC 1 ya. Sekarang kita masuk ke desktop, lalu di telnet dan SSH. Di sini kita ganti menjadi telnet, dan untuk IP-nya itu saya ingin rubah menjadi 10.10.30 misalnya .1. Kita enter. Di sini kita connect saja. Dan di sini kita dimintakan untuk memasukkan username, yaitu stemja dengan stemja. Lalu untuk passwordnya yaitu SMK, enter. Dan di sini kita berhasil masuk dengan menggunakan username. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi itu yang namanya SSH ya. Di sini kita bisa langsung saja konfigurasi dengan yang pertama, itu kita harus mendapatkan key-nya terlebih dahulu dengan crypto key generate RSA. Ini kita enter. Nah, di sini ada outputnya itu please define a hostname other than a router. Jadi untuk hostname-nya dimohon untuk diganti. Jadi jangan menggunakan yang router. Di sini kita bisa ganti dengan hostname misalnya Arjun aja, lalu kita enter, dan di sini sudah ganti. Setelah itu kita coba lagi crypto key generate RSA, kita enter, dan di sini masih ada outputnya itu please define a domain name first. Di sini untuk disuruh
menambahkan domain name. Kita coba dengan domain name. Tapi di sini domain name, di sini IP domain name, lalu IP domain name di sini misalnya saya ingin tkj saja, tkj.com misalnya, kita enter. Nah setelah itu kita coba lagi crypto key generate RSA, kita enter. Di sini kita disuruh untuk how many bits in the modules. Di sini untuk defaultnya itu 1024 seperti ini ya. Lalu kita enter, ini adalah default. Setelah itu kita masuk ke dalam line VTY 02, kita enter. Nah di sini kita sudah masuk. Setelah itu kita transport input SSH, enter. Setelah itu kita coba lagi untuk remote. Sekarang kita remote dari PC 2 saja. Kita ke desktop, lalu kita ke SSH. Setelah itu kita masukkan IP-nya itu 10.40.1. Nah di sini saya menggunakan IP dari VLAN 40. Untuk username-nya yang tadi kita isikan yaitu stemja, lalu kita enter. Kita langsung kita konekkan. Jadi sini dia memintakan password 10.10.40.1 stemja SMK. Di sini kita masukkan SMK. Dari sini kita sudah masuk ke dalam routernya. Nah di sini kita bisa ke enable. Ini dimantakan juga password yaitu stemja. Nah di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam mode enable. Lalu kita ke mode privilege, lalu kita ke mode global. Sini sudah berhasil untuk konfigurasi SSH-nya. Kita lanjut, yaitu sekarang kita akan konfigurasi IP address pada switch. Jadi kita bisa masuk ke dalam switch 1 misalnya. Di sini kita masuk ke dalam switch 1. Setelah itu kita ke CLI, kita enter. Di sini terdapat kesalahan. Di sini ada PC yang tadi sedang remote. Kita bisa close saja. Nah di sini kita enter. Setelah itu kita ke mode privilege, lalu mode global. Setelah mode global kita bisa langsung saja konfigurasikan dengan IP address. Di sini kita bisa masukkan ke INT, misalnya FA. Kita masuk ke interface VLAN terlebih dahulu. Interface VLAN 10 misalnya, kita enter. Setelah itu kita bisa langsung saja IP address misalnya 10.10.10.100. Setelah itu kita untuk subnet box-nya 255.255.255.0, kita enter. Dan di sini kita membutuhkan yang namanya default gateway untuk saling komunikasi dengan switch lain, yaitu dengan IP default gateway misalnya 10.10.10.1. Nah setelah itu ini sudah dimasukkannya untuk default gateway-nya. Nah jadi kita bisa langsung cek saja dengan do show IP. Kita langsung cek saja do show IP interface brief. Nah di sini kita bisa cek, kita spasi, dan ini dia sudah terdapat, itu VLAN 10 dengan IP 10.10.10.10.100. Nah oke, selanjutnya kita akan konfigurasi SSH pada switch. Jadi kita bisa langsung saja, karena hostname sudah diganti, jadi kita tidak perlu menggantinya lagi, tapi kita harus mengganti atau menambahkan domainnya dengan IP domain name tkj.com, enter.
Lalu kita langsung saja yaitu crypto generate crypto key generate RSA, enter. Nah di sini untuk defaultnya itu 1024 kita enter. Setelah itu kita masukkan dulu untuk username-nya, itu username-nya misalkan Stemja. Di sini username-nya Maja saja, username Maja. Dan untuk passwordnya itu misalnya TKJ, kita enter. Setelah itu kita line PTY 02 kita enter. Setelah itu kita transport input SSH, kita enter. Setelah itu kita login lokal. Nah, setelah itu kita exit dan kita tambahkan untuk enable secretnya, enable secret itu Stemja, enter. Nah jika sudah, kita bisa langsung saja kita remote dari PC 4 ya, misalnya kita masuk ke PC 4, lalu kita ke desktop. Setelah itu kita ke telnet atau SSH, dan di sini kita masukkan 10.10.10.100 untuk username-nya yaitu Maja, dan kita connect saja. Dan di sini kita dimintakan memasukkan password. Untuk passwordnya yaitu TKJ. Kita ulang, ada kesalahan TKJ. Dan di sini sudah berhasil. Kita ke mode enable atau mode privilege. Di sini masukkan yaitu Stemja. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam mode privilege. Dan kita masukkan mode global. Dan di sini juga berhasil. Nah, mungkin untuk penjelasan kali ini selesai, dan ini penutup yaitu konfigurasi SSH pada switch. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah berhasil mempelajari tentang remote access, dan ini adalah penutup pada video atau bab remote access. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.